Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam video kali ini kita akan belajar kitab Aqidatul Awam, bab mengetahui sifat Allah yang ada 20. Kita baca dulu baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Fallahu, maka Allah, mawjudun adalah zat yang ada, qadimun yang dahulu, baqi yang kekal, mukhalifun yang berbeda, lil khalqi dengan makhluk, bil itlaqi dengan mutlak, wa qaimun zat yang berdiri, ghaniyun yang kaya, wa wahidun dan zat yang esa, wa hayy yang hidup, qadir yang berkuasa, muridun yang berkehendak, alimun yang mengetahui, bikulli syai'in terhadap setiap perkara, sami'un dan zat yang mendengar, al-basiru zat yang melihat, wal mutakallimu zat yang berbicara. Lahu adalah tetap sifatun kepunyaan Allah, sifatun sab'atun beberapa sifat yang sifatun kepunyaan Allah, sifatun sab'atun beberapa sifat yang ada, tantazimu beberapa sifat yang ada 7 yang berurutan, faqudratun kemudian zat yang berkuasa, iradatun yang berkehendak, sam'un dan zat yang mendengar, basor dan melihat, hayatun dan hidup, al-ilmu yang mengetahui, kalamun dan berbicara, istamar yang tetap kalamnya, yang artinya sifat-sifat wajib 20, sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib bagi Allah yang ada 20. Yang diterangkan di atas adalah sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, dan kaunuhu mutakalliman. Semua sifat 20 ini adalah sifat wajib yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua umat Islam wajib mengetahuinya. Inilah adalah sifat-sifat wajib bagi Allah yang ada 20. Setelah kita mengetahui sifat wajib Allah, kita akan menerangkan sifat jaiz bagi Allah Ta'ala. Kita baca dulu baitnya. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin ka fi'lihi
wa jaizun, dan adalah boleh, bifadlihi, dengan anugerah Allah, wa adlihi, dan keadilan Allah, tarkun, meninggalkan, mewujudkan atau meninggalkan atau mengadakan, meninggalkan atau berbuat, likulli mumkinin, terhadap setiap sesuatu yang mungkin wujudnya, kafi'lihi, seperti bolehnya membuat mungkin. Jadi maksudnya di sini adalah orang mukallaf wajib mengetahui dan meyakini sifat jaiz Allah yang ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya Allah Ta'ala itu berhak membuat dan tidak membuat. Misalnya Allah Ta'ala memberi pahala orang yang taat itu semata-mata karena anugerah Allah. Begitu pula misalnya Allah Ta'ala menyiksa orang yang berbuat maksiat juga karena keadilan Allah. Jadi Allah itu boleh melakukan atau boleh meninggalkannya. Itu maksudnya. Kita akan masuk pada bab menerangkan para rasul Allah dan sifat-sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wat tablighi wal amana. Arsala, Allah mengutus kepada anbiya, beberapa nabi, dhawi fatana, yang mempunyai sifat fatana, bisidqi, dengan benar, wat tablighi, dan menyampaikan perkara yang diperintah Allah atau menyampaikan wahyu, wal amana, dan dijaga dari melakukan maksiat. Artinya maksud di atas adalah semua orang mukallaf wajib mengetahui dan meyakini sifat-sifat Rasul Allah yang banyaknya ada 4, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatona. Siddiq artinya Rasul adalah benar, tidak boleh berbohong, tidak berbohong, pasti Rasul itu tidak berbohong. Amanah artinya dijaga dari melakukan maksiat. Tabligh artinya menyampaikan apa yang diperintahkan Allah, seperti menyampaikan wahyu atau apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Fatonah artinya cerdas pikirannya atau cerdas otaknya. Jadi seorang nabi pasti mempunyai 4 sifat ini, sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatona. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wa jaizun, dan boleh di dalam haknya para rasul, min arodi, dari sifat yang baru, bi ghairi naqsin, dengan tanpa mengurangi derajatnya, ka khafifil marodi, seperti sakit yang ringan. Maksudnya artinya semua orang mukallaf wajib mengetahui dan meyakini bahwa para rasul itu mempunyai sifat jaiz, yaitu para rasul juga mungkin mempunyai sifat seperti manusia biasa. Akan tetapi sifat itu tidak bisa mengurangi derajat para rasul. Misalnya para rasul makan, para rasul minum, tidur, dan nikah, sakit, dan sifat manusia lainnya. Sama saja, para rasul itu sama dengan manusia, tapi tidak seperti manusia, yang mana tidak akan bisa mengurangi derajat
para rasul tersebut. Lanjut, ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalu malaikah. Ismatuhum, adapun terjaganya para nabi dan para rasul, kasairil malaikah, itu seperti terjaganya para malaikat. Wajibatun, itu wajib. Wa fadalu, dan para nabi dan para rasul melebihinya malaikat, para malaikat. Jadi para rasul itu melebihi dari para malaikat. Maksudnya orang mukallaf atau orang Islam wajib mengetahui dan meyakini bahwa para nabi dan para rasul itu dijaga oleh Allah dari melakukan maksiat, seperti halnya Allah menjaga malaikat. Sedangkan derajat para nabi dan para rasul melebihi derajatnya para malaikat. Jadi para malaikat itu lebih baik dari para rasul, itu lebih baik dari para malaikat, atau melebihi derajatnya para malaikat. Pelajaran kali ini sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.